dosamu, suci karena darahku, merah bagaikan karbisi, kan putih bersih. Walau merah dosamu, walau merah dosamu, suci karena darahku, suci karena darahku. Cek, cek. C, volume tolong dinaikkan. Cek, cek, volume, Multi. tolong volume. Cek. Tes. Cek, cek. C, 1, 2. C, tolong dinaikkan multimedia. C, C. Biar dia C.
C.
Richard. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baik yang sudah mempersiapkan diri berkumpul di dalam gereja kita ini, maupun jemaat kami yang sudah mempersiapkan diri di rumah mengikuti ibadah live streaming. Sambutlah salam sukacita dari kami Perhala Doha KBP Bogor. Shalom. Shalom. Sebagai simbol sukacita atas kedatangan terang dunia kepada kita manusia, marilah kita menyalakan lilin Advent minggu ketiga pada saat ini. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita mengikuti tata ibadah yang sudah dipersiapkan buat kita semuanya. Selamat hari Minggu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kami menyambut dengan penuh sukacita kehadiran Bapak Ibu Saudara dalam ibadah Minggu Advent ketiga ini. Bagi saudara-saudara yang beribadah secara live streaming di rumah masing-masing, kami juga mengucapkan selamat beribadah. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan dan pengucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan dan membawa berkat bagi kehidupan kita. Puji dan syukur kami naikkan kepada Allah yang Maha Kuasa atas segala kebaikan dan kemurahan yang dilimpahkannya kepada kita. Cinta dan kasih Tuhan senantiasa merangkul kita sehingga kita dapat berkumpul dalam persekutuan saat ini. Di dalam ibadah kita hari ini,
kita diajak untuk menghayati tema bersukacitalah menantikan Tuhan. Sekarang, marilah kita satukan hati dan pikiran kita dalam persekutuan yang kudus ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 87 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah dan bersukacitalah, hai Putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ajarkanlah kepada kami hukum-Mu. Janganlah tinggalkan kami. Bukalah mata kami, supaya mengenal kebahagiaan yang daripadamu. Kuatkanlah kami melalui firman-Mu, dan jagalah kami dari setiap pengajaran sesat, agar kami mengenal bahwa Engkau adalah kehidupan kami, baik hidup atau mati, karena Tuhan Yesus Kristus anak-Mu.
Amin. Berilah pertolongan mengikut perintah-Mu dan juga menghindari semua larangan-Mu. Ya Tuhan Allah kami, berikan firman-Mu, bertumbuh dalam hati, berbuah bagi-Mu. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Advent yang ketiga ini, yang diambil dari titah yang ke-5 sampai dengan titahnya yang ke-10. Titah yang ke-5. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6. Jangan membunuh. Titah yang ke-7. Jangan berzina. Titah yang ke-8. Jangan mencuri. Titah yang ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah yang ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Walau merah dosamu, suci karena darah-Ku. Walau merah
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh karena itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan sebagai nas epistel minggu ini, yaitu dari kitab Filipi 2 ayat 12 sampai dengan ayat 18. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita, demikian dan bersukacitalah dengan aku. Demikianlah firman Tuhan.
Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita mendengarkan lagu pujian dari KOR Seksi Paropuan.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita memuji Tuhan lewat persembahan kor dari Eksaudi.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga jemaat yang berada di rumah mengikuti live streaming ataupun di perjalanan atau dimanapun berada di seantero dunia ini, kiranya Tuhan memberkati ibadah kita. Saya akan membacakan warta jemaat pada Minggu 11 Desember 2022. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Advent yang ketiga. Topik minggu kita adalah bersukacita menantikan Tuhan. Yang kedua, Minggu Advent. Hari ini kita memasuki Minggu Advent yang ketiga. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti minggu-minggu Advent berikutnya. Yang ketiga, sakramen baptisan kudus. Pada hari ini Minggu tanggal 11 Desember 2022, pada kebaktian pukul 7 pagi ini, gereja akan melaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus kepada 16 orang anak-anak warga jemaat kita, 13 laki-laki dan 3 perempuan. Yang nomor 4, anak yang lahir. Pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak perempuan, anak pertama bagi keluarga Bapak Brian Ricardo Lemuel Tambunan, Ibu Putri Esterlita Borulubis, yang beralamat di sektor Karmel, anak dan orang tua dalam keadaan sehat. Gereja mengucapkan selamat atas kelahiran anak kepada keluarga. Kiranya anak tersebut bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan dan sukacita bagi keluarga. Yang nomor 5, keluarga baru. Mulai hari ini Minggu 11 Desember 2022 telah diterima menjadi keluarga baru HKBP Bogor, yaitu keluarga Johannes Bangun Fernando Sihombing, Yulita Sari Theodor Boru Sitorus, yang beralamat di sektor Finiel, menerima pemberkatan nikah pada tanggal 2 Desember 2022 di HKBP Bogor. Gereja menyampaikan selamat datang di HKBP Bogor. Kiranya mereka menjadi anggota jemaat yang rajin beribadah dan bergereja. Yang nomor 6, jemaat baru. Mulai hari ini Minggu tanggal 11 Desember 2022 telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Bogor, yaitu keluarga Brian Ricardo Lemuel Tambunan dengan Ibu Putri Esterlita Borulubis beserta 1 orang anak mereka. Mereka pindah dari HKBP Pematang Siantar, Resort Pematang Siantar, sekarang beralamat di sektor Finiel. Gereja menyampaikan selamat datang di HKBP Bogor. Kiranya mereka menjadi anggota jemaat yang rajin beribadah dan bergereja. Yang nomor 7, jemaat pindah. Mulai hari ini Minggu tanggal 11 Desember 2022 telah pindah ke anggotaan jemaat, yaitu keluarga Mangara Dolok Saribu, Ibu Helga Boru Simanjuntak beserta 2 orang anak mereka. Dari sektor Hermon, sektor Karmel, sekarang pindah ke pos permingguan HKBP Sentul City. Yang nomor 2, keluarga Benlis Wilson Butar-Butar, Ibu Evi Oinike Boru Sirait beserta 3 orang anak mereka.
alamat Sektor Karmel, pindah ke pos permingguan HKBP Sentul City. Kiranya mereka menjadi anggota jemaat yang rajin bergereja di tempat mereka yang baru. Yang nomor 8, perayaan Natal Sekolah Minggu HKIP Bogor. Pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022, mulai pukul 16.30 WIB, akan dilaksanakan perayaan Natal Sekolah Minggu, kelas Horong Pagi HKBP Bogor bertempat di gereja. Marilah kita mengikuti perayaan Natal tersebut dengan sukacita. Pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022, mulai pukul 12 WIB, akan dilaksanakan perayaan Natal Sekolah Minggu, kelas Horong 0, dan dilanjutkan dengan Natal Sekolah Minggu kelas Horong Siang, dimulai pukul 17 WIB, bertempat di gereja ini. Marilah kita mengikuti perayaan Natal tersebut dengan sukacita yang daripada Tuhan. Yang nomor 10, libur belajar CD. Melalui warta jemaat ini diberitahukan kepada seluruh orang tua dan pelajar CD bahwa libur pelajar CD akan dimulai pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 dan pelajaran akan dimulai kembali pada minggu kedua bulan Januari tahun 2023. Yang berikutnya nomor 13, pelantikan Parhalado Resort, pergantian antar waktu Sekben Resort, anggota Badan Audit Resort. Sesuai dengan hasil rapat Resort Bogor pada tanggal 2 Desember 2022 yang lalu, maka pada hari ini, Minggu 11 Desember 2022, akan dilaksanakan pelantikan Parhalado Resort, pergantian antar waktu Sekben Resort, anggota Badan Audit Resort, di ibadah siang bertempat di HKBP Bethesda Ciampea, yang dipimpin langsung oleh Pendeta Resort HKBP Bogor, Pendeta Anwar P. Nababan. Yang berikutnya, pertukaran pelayan firman Seresort Bogor dan persembahan kantong keempat. Pada hari ini Minggu tanggal 11 Desember 2022, kita akan melaksanakan pertukaran pelayan firman Seresort Bogor sekaligus mengumpulkan persembahan kantong keempat yang dimasukkan di dalam amplop untuk mendukung anggaran HKBP Resort Bogor. Marilah kita memberikannya ke depan altar setelah selesai khotbah dengan sukacita. Yang berikutnya, warta keuangan. Yang terakhir, warta keuangan di gereja kita pada hari ini adalah sebagai berikut. Saldo tanggal 2 Desember 2022 berjumlah Rp474.965. Saldo 2 Desember 2022, ruas mengurupi ruas berjumlah Rp90.261.201. Pemasukan di dalam satu minggu ini berjumlah Rp586.645. Pengeluaran di dalam satu minggu ini berjumlah Rp687.136.089. Sehingga saldo kas gereja kita tanggal 9 Desember 2022 berjumlah Rp386.723. Demikianlah jemaat yang dikasihi Tuhan, warta jemaat yang bisa saya sampaikan dari depan ini.
warta yang tidak disampaikan, kiranya Amanginang, saudara sekalian, boleh membacanya pada warta yang telah dicetak ataupun warta digital yang telah disebarkan oleh gereja kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya menjalani minggu yang baru ini. Amin.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, firman Tuhan pada minggu kita hari ini tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 12, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Dan saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Pada waktu itu engkau akan berkata, "Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh, Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan. Panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermasyurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berseluruhlah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, ketika kita mendengar istilah siaga satu, tentu di benak kita pasti terlintas tentang suatu usaha yang dituntut harus kita lakukan dengan waspada, dengan keadaan berjaga-jaga, dengan sedia berbuat sesuatu setiap saat, tidak lengah, tetap sadar, dan lain sebagainya. Dan istilah siaga satu ini memang itu biasanya diterapkan pada keadaan yang berkaitan dengan situasi bencana atau apapun itu yang bersifat bahaya. Tapi Bapak Ibu, pernahkah juga terlintas di dalam benak atau pikiran kita, kira-kira bagaimana jika keadaan siaga satu ini juga diterapkan dalam kehidupan beriman kita? Bagaimana jika keadaan itu juga diterapkan di masa-masa Advent ini? Saudaraku yang terkasih, memang dalam banyak hal itu tidak persis sama. Istilah siaga satu dalam konteks tanggap bencana tentunya itu diliputi dengan suasana hati yang was-was. Namun harus tetap waspada dan juga berjaga. Berbeda dengan masa Advent, sama-sama harus waspada dan berjaga. Namun suasana hati orang beriman itu harus juga diliputi oleh pengharapan dan sukacita karena menanti kedatangan Kristus, Sang Juru Selamat manusia. Bapak Ibu, Advent itu memang adalah sebuah masa penantian. Namun demikian, penantian itu bukanlah penantian dalam ketidakpastian. Sebaliknya merupakan masa penantian yang penuh sukacita akan perjumpaan dengan Sang Kristus. Memang tak seorang pun di dunia ini tahu kapan persisnya waktu kedatangan Sang Anak Manusia itu. Tapi Dia telah meminta semua orang untuk siap siaga, untuk berjaga-jaga menyambut kedatangannya yang pasti akan terjadi.
Dan itulah saat-saat yang akan sangat membahagiakan semua orang percaya, bahkan dinantikan oleh semua orang. Dalam hal ini, berjaga-jaga bukan sekedar tidak tidur diam menanti, tetapi orang yang berjaga-jaga adalah orang yang siap sedia melakukan apapun yang diperlukan. Dan orang yang berjaga-jaga itu menyadari sepenuhnya tentang dirinya, tentang apa yang terjadi di sekelilingnya. Bahkan orang tersebut juga tahu apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan di dalam rangka menjaga keselamatan dirinya. Dan tentu ini sangat berkaitan dengan gaya hidupnya sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, masalah gaya hidup atau pola hidup ini merupakan salah satu sisi penting yang tidak akan luput menjadi perhatian. Bahkan seringkali menjadi bahan perdebatan dalam kehidupan manusia. Gaya hidup ini sering digambarkan sebagai sebuah bentuk upaya pengungkapan jati diri seseorang tentang dirinya. Dan hal itu dinyatakan melalui berbagai kebiasaan atau tampilan diri keseharian sebagaimana hasil dari proses penghayatan seseorang tentang siapa dirinya. Yaitu bagaimana seseorang memahami, memandang, menghadirkan dan menampilkan dirinya dalam lingkungan atau situasi di mana dia hadir. Tujuannya bisa bermacam-macam, antara lain agar ia bisa diterima atau diakui oleh lingkungannya. Dan melalui gaya hidup yang ditampilkannya tersebut, kita dapat membaca gambaran identitas dan kualitas kepribadian seseorang, yaitu memahami nilai-nilai yang membentuknya. Dan hal itu menyangkut latar belakang, tujuan, harapan, hobi, motivasi diri, prioritas hidup, dan lain sebagainya. Dan dalam hal ini, semakin sering seseorang menyerap nilai-nilai yang baik untuk dirinya, maka semakin besar pula peluangnya untuk mengembangkan pemahaman tentang diri dan lingkungannya. Semakin sering seseorang menyerap atau meneladani nilai-nilai yang buruk bagi dirinya, maka semakin potensial pula ia mengembangkan pemahaman yang keliru tentang diri dan lingkungannya. Sehingga pola yang muncul dan berkembang dalam dirinya adalah gaya hidup yang buruk pula. Jemaat yang terkasih, dalam kehidupan kita selaku umat manusia, termasuk di dalamnya keberadaan kita selaku pengikut Kristus, maka kita harus memahami ada begitu banyak tampilan pola hidup yang bisa kita jumpai. Ada orang yang gaya hidupnya sudah terbiasa dengan penampilan yang terkesan mewah. Ada yang biasa-biasa saja, dan ada juga yang sangat sederhana. Ada yang gaya hidupnya hanya bertujuan untuk bersenang-senang, namun ada juga yang sebaliknya. Dan masih banyak lagi, tergantung latar belakang dan motivasi hidup setiap orang. Baik buruknya gaya hidup seseorang itu sangat ditentukan oleh situasi lingkungan yang membentuknya dan pilihan-pilihan nilai sebagai motivasi atau dorongan yang mempengaruhinya. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, penting bagi kita untuk selalu memperhatikan gaya hidup kita. Sebab kita harus menyadari keberadaan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus yang adalah juga saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dan lagi kita juga harus menyadari
bahwa Tuhan akan datang kembali. Dan kita tidak tahu kapan itu waktu kedatangannya. Seperti pencuri di malam hari, itu yang digambarkan oleh Alkitab kita. Tapi meskipun demikian kita diminta untuk bisa senantiasa mempersiapkan diri kita, agar di saat Dia datang, kita tidak didapati hidup di dalam keberdosaan. Melainkan kita bisa didapati hidup senantiasa, berbuahkan kebaikan, serta menunjukkan gaya hidup sorgawi yang senantiasa bersukacita, yang senantiasa bermazmur menantikan Tuhan. Dan itulah yang mau diingatkan bagi kita saat ini, Amang Inang, melalui perikop di dalam minggu kita hari ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, apabila kita perhatikan nats kita hari ini, Tuhan melalui Yesaya itu telah memperingatkan bangsa Israel bahwa nantinya mereka akan dihukum oleh Tuhan. Tetapi kasih setia Tuhan tetap tinggal pada mereka yang masih beribadah pada Tuhan. Dan atas peringatan itu, Israel layak bersyukur kepada Allah yang ternyata masih menjaga mereka. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, memang bila kita memperhatikan cerita di dalam Alkitab kita itu, kita memang akan menemukan bahwa Israel akan dibuang ke Babel, tapi segera dibawanya kembali mereka sebagaimana janjinya Tuhan. Dan inilah yang tengah dinantikan bangsa Israel, yaitu hari Tuhan yang menyelamatkan mereka dikala mereka akan menghadapi penderitaan yang sudah menanti. Dan mengacu pada nats perikop kita pada hari ini, firman Tuhan yang sudah saya bacakan tadi ke tengah-tengah kita, ini merupakan bagian pertama dari kitab Yesaya, di mana konteksnya pada waktu itu bangsa Israel belum dalam pembuangan. Atas nubuatan keselamatan setelah melewati serangkaian penderitaan, Yesaya mengucap syukur kepada Allah melalui puji-pujiannya, di mana isi pujiannya merupakan tema minggu kita. Bersukacita menantikan Tuhan. Dan kalau kita perhatikan Amang Inang, ucapan syukur Yesaya atas keselamatan itu dibuka Yesaya dengan kalimat, "Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghiburku." Kemudian disambung dengan pengakuan bahwa Allah adalah keselamatan sebab Allah adalah kekuatan dan mazmur. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita perhatikan pengakuan iman ini sangat unik. Karena keselamatan yang diberikan oleh Allah itu tidak lepas dari penghayatan mereka akan kekuatan yang diberikan Tuhan atas bangsa itu. Dan kekuatan di nats ini dapat kita pahami dengan cara Tuhan menjaga bangsa Israel. Sekalipun berada di tengah penderitaan, mereka masih dapat bertahan. Seperti saat keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Dan dengan kekuatan itu pula mereka bermazmur bagi Tuhan. Bapak Ibu, mazmur di sini dapat dipahami sebagai respon manusia terhadap Allah di tengah berbagai situasi, baik suka maupun duka. Jadi ketika dikatakan Allah adalah mazmurku, hal ini ingin menyiratkan bahwa Allah tetap menjadi Allah yang ada di tengah suka dan duka. Oleh karena itu dari penjelasan ini kita dapat menarik satu benang merah, yaitu keselamatan Israel dinyatakan dalam penyertaan Tuhan lewat penguatan yang diberikan di tengah respon mereka di berbagai situasi hidup. Dan atas dasar itulah kita dapat memuji Tuhan yang memberikan penguatan akan keselamatan bagi kita.
Nah, kemudian Bapak Ibu, hal berikutnya yang bisa kita lihat di sini adalah bagaimana Yesaya juga mengajak agar umat percaya menceritakan pekerjaan besar Allah yang telah menyelamatkan mereka. Dan janji keselamatan Allah itu digambarkan dengan mata air keselamatan. Itu adalah satu gambaran harapan yang menjamin orang percaya bahwa tidak selamanya murka Allah ditimpakan atas kita melalui penderitaan. Karena kasih Allah lebih besar. Dan itulah yang membuat umat percaya merasakan sukacita yang besar. Mereka tidak akan haus dalam penderitaan karena Tuhan akan melegakan mereka dengan perbuatannya yang besar kepada bangsa itu. Dan dengan menyampaikan kesaksian pekerjaan Allah yang besar, maka itu menjadi pujian kepada Allah atas rancangannya dalam suka duka kehidupan yang dialami oleh manusia, baik di dalam perjanjian lama ataupun kita pada masa kini. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, jika kita memperhatikan tadi penjelasan yang sudah saya sampaikan ke tengah-tengah kita, dan kita perhatikan juga dengan tema kita pada minggu kita hari ini, maka di sini ada dua hal yang sebenarnya bisa kita refleksikan di saat kita memasuki minggu Advent yang ketiga ini. Nah, apakah itu? Yang pertama adalah persoalan alasan bermazmur. Alasan kita bermazmur atau memuji Tuhan, kalau berdasarkan nats kita hari ini, itu adalah karena Dia memberikan keselamatan. Dan Dia itu adalah keselamatan kita. Nah, Bapak Ibu sebagai umat percaya, kita tentu bersyukur bahwa di tengah ketidakpastian dalam hidup ini, kita meyakini ada hal yang pasti, bahwa kedatangan Tuhan yang membawa keselamatan itu memang pasti akan terjadi. Dan umat Kristen mempercayai bahwa Yesus adalah juru selamat yang dikirimkan oleh Allah di dunia ini untuk memberikan keselamatan. Dengan memperdamaikan manusia dari dosa, manusia kembali dipersekutukan dengan Allah. Dan inilah yang patut untuk kita syukuri dalam pujian kita kepada Allah. Dan belajar dari bagaimana menantikan kedatangan Tuhan pertama kali di dunia, begitu pula kita juga saat ini tengah menantikan kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya. Ada beberapa pendekatan di dalam menantikan hari kedatangan Tuhan kedua kali sebagai sumber keselamatan itu. Ada yang memaknainya sebagai hari kiamat, tapi ada juga yang memahami hari Tuhan itu datang dalam hari kematian kita, di mana tugas kita sudah selesai di dunia ini dan Tuhan datang menjemput kita dalam keabadian. Dan masih banyak lagi sebenarnya penjelasan tentang hari Tuhan yang katakanlah beredar di kalangan umat Kristen. Tapi apapun pemahaman yang beredar itu, yang jelas ketika menantikan kedatangan Tuhan itu, kita harus sudah memiliki dasar yang pasti bahwa Allah adalah keselamatan. Dari situlah kemudian kita memuji Tuhan melalui hidup kita sampai hari Tuhan itu datang kembali. Dan kalau dikatakan memuji Tuhan ini bukan berarti hanya kita bernyanyi saja, tidak. Tapi itu menyangkut seluruh aspek kehidupan kita. Baiklah kiranya seluruh aspek kehidupan kita itu bisa menjadi pujian, bisa menjadi kemuliaan bagi Allah, yang mana itu akan dilihat oleh orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai ketika orang melihat kita, mereka malah menghujat Allah kita. Karena sifat kita yang tidak menunjukkan gaya hidup surgawi yang Tuhan inginkan. Tuhan telah memberikan teladan bagi kita untuk kita ikuti. Itu yang harus kita teladani. Itu yang harus kita hidupi. Supaya dunia melihat dan akhirnya turut serta di dalam memuji Tuhan.
Jadi itu harus kita ingat. Memuji Tuhan bukan hanya dalam hal kita datang ke gereja, menyanyi, tidak. Tapi dimanapun kita berada, itu menyangkut seluruh aspek kehidupan kita. Itu yang pertama yang bisa kita dapatkan. Yang kedua adalah, jikalau kita sudah memiliki dasar mengapa kita harus bermazmur bagi Tuhan, dikala menantikan kedatangannya, kita kemudian diperhadapkan dengan pertanyaan, bagaimana cara kita bermazmur bagi Tuhan dalam penantian itu? Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, belajar dari nats kita hari ini kita mendapatkan dua cara bermazmur di dalam menantikan kedatangan hari Tuhan yang penuh dengan keselamatan itu. Yakni yang pertama adalah kita dapat bermazmur melalui kesaksian kita akan perbuatan besar Tuhan atas hidup kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, Tuhan itu bekerja atas diri manusia dengan berbagai cara yang unik. Itu harus kita pahami. Dan masing-masing tidak sama. Ada orang percaya yang disapa Tuhan melalui peristiwa yang membahagiakan. Tetapi ada juga yang disapa Tuhan melalui peristiwa yang menyedihkan. Ada juga yang disapa oleh Tuhan melalui situasi ketidakadilan, ketertindasan yang terjadi. Dalam hal ini mau dikatakan banyak cara Tuhan menyapa umat percaya. Dan sekarang menjadi pertanyaan adalah ketika penderitaan datang sebagai sapaan Tuhan bagi umat percaya, pada batas apa kita dapat mengaku Tuhan adalah keselamatan kita? Mungkin ketika kita sedang dilanda sakit penyakit yang kronis, atau kepedihan karena kepergian orang yang kita kasihi selamanya dari tengah dunia ini, atau juga karena kemelaratan hidup di tengah-tengah dunia, karena ketidakadilan ekonomi, bahkan ketidaktenangan menjalani hidup yang disebabkan rasa cemas berlebih. Dari banyak penderitaan yang mengambil banyak bentuk di dalam hidup itu datang. Sebagai umat percaya, kita tentu harus sudah yakin bahwa kita akan dan bahwa kita telah dikuatkan oleh Tuhan dalam menghadapinya. Namun, ketika kita harus bersedih, ketika kita harus menangis, ketika kita harus kecewa, di saat semuanya itu terjadi, tidak apa-apa, luapkan saja. Silahkan jika itu menjadi luapan perasaan emosi kita. Akan tetapi, kita harus membatasi diri di dalam bersedih. Kita harus membatasi diri di dalam menangis, di dalam kecewa. Unang songon si pelebegu, itu najujut tabegerat emang ini. Nah, sumana ada debata. Yang mana di dalam kesedihannya dia berlarut-larut bersedih, meratapi hidup yang dia alami karena banyaknya penderitaan yang silih datang berganti. Dia menangis dan dia tidak menyadari bahwa dia telah menunjukkan sikap hidup yang tidak menaruh pengharapan yang hidup kepada Tuhan. Matanya telah tertutup oleh kesedihan dan kekecewaan itu, sehingga dia tidak mampu lagi untuk melihat Tuhan yang sudah ada di depannya, mengulurkan tangan untuk menolongnya. Dia tidak peka lagi mendengarkan suara Tuhan yang telah berbisik kepadanya untuk menawarkan keselamatan. Itu sebabnya, jika ingin bersedih silakan, itu manusiawi. Tetapi kita harus membatasi diri dalam hal itu. Karena kita harus meyakini secara sungguh bahwa kita dikuatkan oleh janjinya. Dan dia juga tidak akan meninggalkan kita sendiri. Sebagaimana bangsa Israel di masa Yesaya akan dihiburkan di tengah pembuangan dan dibawa kembali pulang, begitu pula lah kita sebagai umat percaya akan dihiburkan di tengah penderitaan kita, dan kehidupan kita juga akan segera dipulihkan dengan pekerjaan Tuhan yang besar yang akan segera dinyatakan di dalam kehidupan kita. Bagaimana proses yang kita alami sewaktu Tuhan memulihkan dan menghiburkan, itulah yang kita saksikan sebagai pekerjaan Tuhan yang besar atas hidup kita ini.
sikap hidup dan teladan iman yang baik yang kita tunjukkan dikala menghadapi penderitaan, sesungguhnya itu merupakan satu kesaksian kita yang hidup, walau tanpa harus diceritakan, walau tanpa harus dikatakan dengan kata-kata. Dengan demikian ketika kita menghadapinya dengan iman yang teguh serta tidak ada kata-kata hujatan yang keluar dari mulut kita ketika kita menghadapi persoalan hidup itu, sesungguhnya disitulah kita tengah bermazmur kepada Tuhan, bersukacita kepada Tuhan, memuji-muji Tuhan, sekaligus menyampaikan kesaksian kita pada seluruh manusia. Selanjutnya sorak-sorai dalam seruan penduduk Sion pada masa kini dapat kita pahami dengan keoptimisan umat percaya menjalani kehidupan dengan rasa terima kasih kita kepada Tuhan yang hadir di tengah hidup, sebagaimana Dia yang hadir di antara penduduk Sion. Rasa terima kasih atas keyakinan Tuhan selalu ada di tengah-tengah kehidupan umat percaya itu, terlihat dari bagaimana umat percaya menyatakan penyembahan dan persembahannya kepada Tuhan. Apakah ia menyembah dan membawa persembahan pada Tuhannya melalui ibadahnya, melalui doanya, nyanyiannya, persembahannya, rasa syukurnya, tubuhnya, dan hidupnya? Kita harus memahami bahwa kebulatan tekad di dalam menyembah dan bersembah kepada Tuhan sesungguhnya juga merupakan bentuk bermazmur bagi Tuhan yang adalah keselamatan itu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, inilah firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Biarlah di minggu Advent yang ketiga ini kita semakin merenungkan bagaimana kita bermazmur bagi Tuhan di dalam penantian akan kedatangannya kembali. Jadi biarlah kiranya firman Tuhan ini tidak lalu begitu saja, tetapi dapat menjadi suatu refleksi yang senantiasa kita hayati dalam menyambut Dia yang akan datang. Dan mintalah pertolongan di saat kita dapati diri kita itu lengah. Percayalah Dia akan menolong kita. Dan ini yang harus kita pegang. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, pada minggu kita hari ini kita juga bersyukur. Kenapa? Karena hari ini minggu kita juga sekaligus akan membaptiskan anak-anak sekitar 16 orang yang dibawa oleh orang tua mereka masing-masing. Sebagai orang Kristen, kita memaknai baptisan ini sebagai sebuah materai bahwa kita menjadi kepunyaan Allah yang kita sembah lewat Yesus Kristus Juru Selamat kita. Dan baptisan anak ini merupakan ikrar iman dari orang tua di hadapan Allah bahwa sang anak yang dibaptis akan dibimbing dan akan dididik berdasarkan terang firman Allah. Dan hal ini juga dapat dimaknai bahwa dengan baptisan orang tua telah menyerahkan anaknya demi kemuliaan Allah. Itu sebabnya bagi amang inang orang tua yang saat ini akan membawa anaknya dibaptis, ingatlah amang dan inang akan membawa anak-anak ini untuk dibaptiskan. Itu berarti amang dan inang sudah menyerahkan mereka kepada Tuhan untuk dimateraikan sebagai anak-anak perjanjian. Jadi tugas amang inang saat ini adalah memperhatikan anak-anak ini. Tidak hanya saat untuk dibawa dibaptis, tapi memperhatikan pertumbuhan rohaninya, jasmaninya, pendidikan mereka harus diperhatikan. Oleh karena itu, semua itu bisa terjadi jika amang dan inang senantiasa menghidupi firman Tuhan sebagai dasar pengajaran, sebagai dasar didikan bagi anak-anak yang telah Tuhan titipkan di tengah-tengah amang dan inang. Tuhanlah kiranya yang akan menguatkan dan menolong amang dan inang untuk melakukannya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah menyapa kami pada minggu kami hari ini, di mana kami diminta untuk senantiasa bermazmur, bersukacita dalam menentukan Tuhan.
senantiasa menunjukkan sikap hidup, gaya hidup surgawi, dan tetap bekerja, mengerjakan keselamatan kami dengan memperhatikan pola hidup, gaya hidup kami yang senantiasa bisa memancarkan terang Tuhan, menggarami tengah-tengah lingkungan dimanapun kami berada. Ya Tuhan, kami bersyukur atas segala pemberian-Mu, terutama anak-Mu Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini. Dialah duta kedamaian dan cahaya yang menghalau kegelapan hidup kami. Oleh karena itu, bukalah hati kami, agar kami dapat menanti kedatangan-Nya yang semakin mendekat dengan penuh iman dan pengharapan. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Karena itu, bantulah kami untuk mempersiapkan diri di dalam menantikan kedatangan-Mu itu. Bapa kami yang terkasih, saat ini kami mau berdoa bagi seluruh jemaat-Mu. Berkatilah para orang tua, anugerahkanlah mereka kemampuan serta kebijaksanaan untuk mendidik anak-anak mereka takut akan Tuhan. Semoga mereka selalu berpegang pada firman Tuhan, firman kebenaran-Mu di dalam menghadapi dan menangani masalah anak-anak mereka kelak. Lindungilah juga anak-anak mereka dari pengaruh buruk lingkungannya. Berkatilah mereka dengan segala kecerdasan juga kepandaian, hikmat yang dari Tuhan, agar kelak dapat menjadi saluran berkat di tengah-tengah dunia ini. Kami juga berdoa bagi seluruh jemaat-Mu dengan segala pekerjaannya yang beragam. Berkatilah mereka Tuhan, agar apa yang mereka pikirkan, agar apa yang mereka pegang, itu dapat mendatangkan sukacita, dapat memperbaiki segala kehidupan mereka. Kasihanilah para janda, duda, anak yatim piatu, lansia, orang-orang yang papa. Ulurkanlah tangan Tuhan di dalam menolong mereka. Tuhan, kami juga berdoa saat ini bagi jemaat Tuhan yang mengalami kesusahan dalam menghadapi persoalan hidup. Kiranya juga Tuhan buka jalan bagi mereka. Bagi para pekerja di berbagai perusahaan yang di PHK dan yang mengalami kesulitan keuangan, ataupun yang sedang mencari pekerjaan, ataupun yang sedang mencari jodoh, ataupun yang sedang menantikan keturunan. Ya Tuhan, jauhkanlah mereka dari kepanikan. Peliharalah hidup mereka. Tumbuhkanlah juga pengharapan yang hidup bahwa Tuhan akan memberikan sesuai dengan waktunya Tuhan kelak. Ya Tuhan, juga di sini kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit. Anugerahkanlah belas kasih-Mu, sembuhkanlah mereka. Dengan segenap hati kami memohon, kuatkan mereka dari dalam deritanya, dampingi mereka dan hibur selagi sedih dan kesepian. Bantulah mereka melalui sakit penyakit yang mereka rasakan. Berikan mereka kekuatan secara fisik maupun rohani untuk menjalani masa-masa yang sulit itu. Dan biarlah hanya nama-Mu saja yang dipermulakan melalui sakit yang telah diderita tersebut ya Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi saudara kami yang berduka karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi oleh karena kematian. Hiburkanlah ya Tuhan, kuatkan serta teguhkan hati mereka. Tolong mereka agar dapat melihat rancangan-Mu di balik duka yang saat ini menimpa mereka. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Berkatilah kiranya bangsa kami ini supaya bisa menjadi bangsa yang maju dan kuat, agar bersinar di dunia dan menyinarkan kemuliaan Tuhan. Kami memohon berkatilah bangsa ini, penuhilah bangsa ini dengan kasih dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Engkaulah pelindung bangsa ini. Berkatilah pemimpin bangsa kami, berkatilah para pejabat pemerintahan. Allah Maha Baik, dampingilah mereka. Dampingi para pejabat pemerintahan agar berani membela kepentingan umum, meskipun mungkin merugikan kedudukannya sendiri. Anugerahkanlah kiranya mereka hikmat serta kebijakan yang dari Tuhan, agar mereka dapat memberikan yang terbaik. Bimbinglah mereka menerapkan aturan-aturan yang baik demi kebaikan dan kesejahteraan masyarakat. Ya Tuhan kami yang terkasih, kami juga mau berdoa bagi seluruh majelis jemaat-Mu di tengah-tengah gereja ini.
Berikanlah kami hati yang sungguh-sungguh rindu melayani Tuhan, sehingga pelayanan kami juga dapat menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Inilah Tuhan permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus. Dengarkanlah ya Tuhan. Amin. Kita kembali bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Hai orang bijaksana, siapkan hatimu, Rajamu segera datang menebus dosamu. Kasih anugerah yang datang dari surga membawa kehidupan kepada manusia. Siapkanlah hatimu, luruskan jalannya. Lembah harus ditimbun, ratakanlah segera. Batu sandunganmu, jauhkanlah semua
yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, sekarang kita akan masuk pada acara pembaptisan anak-anak. Oleh karena itu kita bernyanyi dan semua orang tua yang membawa anaknya untuk dibaptiskan agar berdiri di tempatnya masing-masing. Kita bernyanyi. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, kami datang membawa anak-anak ini kepadamu. Kasihanilah dan terimalah mereka menjadi anak-anak-Mu. Berkati dan kuatkanlah mereka di dalam perjalanannya menuju kehidupan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara orang tua dari anak-anak yang akan dibaptiskan hari ini, dengarkanlah firman Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarkanlah juga firman Tuhan Yesus seperti yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Sekarang ikrarkanlah iman kepercayaan kita. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah saudara menghendaki agar anak-anak ini dibaptiskan ke dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Jawablah. Apakah saudara-saudara bersedia membimbing anak-anak ini agar mereka mengetahui dan melakukan firman Allah? Jawablah. Apakah saudara-saudara bersedia menyuruh anak-anak ini ke gereja dan membesarkannya dalam pengajaran Kristen Protestan agar mereka menjadi anggota jemaat yang hidup dalam Yesus Kristus? Jawablah. Jika demikian, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui pembaptisan kudus.
Ebenezer Hasahatan Si Hotang. Aku membaptiskan kamu ke dalam nama Allah Bapa, dan ke dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan ke dalam nama Roh Kudus. Tuhan memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaannya sampai selama-lamanya. Amin. Seonatan Kenji Sitorus, aku membaptiskan kamu ke dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan ke dalam nama Roh Kudus. Tuhan memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaannya sampai selama-lamanya. Amin. Yang ketiga itu yang benar ini. Halo. Sakwile Lemuel Sitorus, aku membaptiskan kamu ke dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan ke dalam nama Roh Kudus. Tuhan memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaannya sampai selama-lamanya. Amin. Batara Clandestin Hutagalu, aku membaptiskan kamu ke dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan ke dalam nama Roh Kudus. Tuhan memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaannya sampai selama-lamanya. Amin. Jovanka Tabita Raja Guguk, aku membaptiskan engkau ke dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama anaknya Yesus Kristus dan ke dalam nama Roh Kudus. Tuhan memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaannya sampai selama-lamanya. Amin. Aronika Trisiana Manurung, aku membaptiskan kamu ke dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan ke dalam nama Roh Kudus. Tuhan memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaannya sampai selama-lamanya. Giovanna Seraranise Pangaribuan, aku membaptiskan kamu ke dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan ke dalam nama Roh Kudus. Tuhan memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaannya sampai selama-lamanya. Amin. Gaileno Van Mosa,
Aku membaptiskan kamu ke dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan ke dalam nama Roh Kudus. Tuhan memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaannya sampai selama-lamanya. Amin. Gak apa-apa, duduk aja. Ya, Amang pegang di belakang. Amang satu lagi tangannya. Amang di belakang, tangannya di belakang Amang. Tangan Amang di belakang. Shalom Ruth Sere Nauli Tobing. Aku membaptiskan kamu ke dalam nama Allah, Bapa, dan ke dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan ke dalam nama Roh Kudus. Tuhan memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaannya sampai selama-lamanya. Amin. Jevano Rafael Manalu, aku membaptiskan kamu ke dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan ke dalam nama Roh Kudus. Tuhan memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaannya sampai selama-lamanya. Amin. Gevariel Natama Kaindri Manalu, aku membaptiskan kamu ke dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan ke dalam nama Roh Kudus. Tuhan memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaannya sampai selama-lamanya. Joanna Catherine Ronauli Hutabara, aku membaptiskan kamu ke dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan ke dalam nama Roh Kudus. Tuhan memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaannya sampai selama-lamanya. Juan Morando Manalu, aku membaptiskan kamu ke dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan ke dalam nama Roh Kudus. Raymond Alexander Halomoan Sihombi, aku membaptiskan kamu ke dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan ke dalam nama Roh Kudus. Tuhan memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaannya sampai selama-lamanya. Amin.
silakan. Dari sini. William Joyce Hombing, aku membaptiskan kamu ke dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan ke dalam nama Roh Kudus. Tuhan memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaan-Nya sampai selama-lamanya. Amin. Samantha Felicia Tambuna, aku membaptiskan kamu ke dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan ke dalam nama Roh Kudus. Tuhan memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaan-Nya sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, dalam Yesus Kristus Tuhan kami telah menyerahkan anak-anak ini kepadamu dan Engkau telah menerima mereka menjadi anak-anak-Mu melalui baptisan kudus ini, agar mereka menjadi warga jemaat Kristen di dunia ini dan menjadi pewaris kehidupan kekal. Curahkanlah kasih-Mu kepada orang tua mereka, kuatkanlah mereka mendidik anak-anak ini supaya hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar mereka bersama-sama mewarisi hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dan seluruh jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Ora, selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Putri Sion bergema, soraklah Yerusalem, segera datang Rajamu, Raja damai, sambutlah